Oke, kita mulai aja ya. Jam 10. Nanti yang lain mungkin lihat rekamannya aja. Jadi kemarin kita sudah bahas ya 4 unit kompetensi untuk operator K3 migas. Maksudnya bahas untuk pertanyaan kira-kira dari operator dari asesor ya. Kemarin kita bahas peraturan perundangan K3 migas, lalu penerapan K3 di tempat kerja, kemudian alat pelindung diri, lalu pemadaman kebakaran di industri migas. Hari ini kita akan selesaikan sisa 5 unit kompetensi ya untuk operator K3 migas, yaitu mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di industri migas ya. Kemudian menggunakan self-contained breathing apparatus, lalu mengoperasikan alat uji dan alat uji gas di industri migas, kemudian mengoperasikan sound level meter di industri migas, dan terakhir melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan P3K. Oke, selamat pagi Pak Rahmat. Pagi. Ya, kita baru mulai nih. Jadi kita lanjut ya. Untuk materi operator K3 migas. Yap. 9 unit kompetensi. Baru kita sudah bahas 4 unit kompetensi. Ya, bahas kira-kira pertanyaan dari asesor apa. Sudah di-share nih videonya dan PDF-nya. Oke, yang kelima ini mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di industri migas. Jadi pertanyaan hampir mirip-mirip ya. Coba jelaskan apa itu peralatan pemadam kebakaran. Jadi kita bisa jelaskan peralatan pemadam kebakaran itu proteksi aktif ya, proteksi aktif dan proteksi pasif. Tapi kalau disebut peralatan ya sebenarnya proteksi aktif itu maksudnya ya harus kita aktif ya, baru itu. Contohnya proteksi aktif itu adalah APAR. Jadi alat pemadam api ringan. Nah, kita harus mengambil APAR, ya, membuka pinnya, dan lalu menyapukannya, yaitu namanya aktif ya. Tapi sprinkler juga masuk ke proteksi kebakaran aktif. Sprinkle. Ya, aktif di sini maksudnya ya, dia ada action. Jadi contohnya, kalau dia pakai apa sensor smoke detector atau sensor asap. Nah, begitu kebakaran kan pasti ada asap nih. Dia langsung mendeteksi adanya asap, ya, smoke detectornya. Lalu kemudian dia langsung membuka bunyi alarm dan kemudian membuka keran daripada saluran airnya, sprinkler. Jadi kemudian air keluar dari sprinkler ya, tersebar gitu. Nah, itu kira-kira cara kerjanya. Jadi dari detektor, deteksi nih. Nah, kalau deteksi asap ya deteksi kalau ada asap, dia langsung menghidupkan alarm. Ya. Set, ada sinyal listriknya langsung menghidupkan alarm. Kemudian ada sinyal satunya lagi langsung membuka, ya, membuka katup daripada pipa airnya, hingga pipa airnya langsung mengalir lalu sprinkler langsung.
Itu kira-kira cara kerjanya sehingga bisa disebut aktif juga. Kalau pasif itu termasuk jalur evakuasi, kemudian termasuk dinding tahan api. Kan biasanya ada dinding sekarang disebut hitungannya berapa menit nih tahan api. Jadi mean of egress, jadi jalur evakuasi, dan kemudian itu termasuk proteksi pasif. Jadi pasif di sini maksudnya nggak ngelawan api ya, tapi pasif lah, bertahan gitu. Kalau sprinkler kan ngelawan api, dia mengeluarkan air untuk memadamkan api. Juga apar kan, dan kemudian hidran juga sama. Jadi semuanya itu termasuk proteksi aktif. Ya, jadi itu kira-kira pertanyaan, apa itu peralatan pemadam kebakaran? Jadi kita sudah sebutkan jenis-jenisnya, ada proteksi aktif, ada proteksi pasif. Dan proteksi aktif itu ya apar ya, plus detektornya, dan kemudian hidran. Kemudian pertanyaan mungkin, apa fungsi? Coba jelaskan apa fungsi peralatan pemadam kebakaran. Jelas, jawabannya simpel, untuk memadamkan api. Pasti. Kalau memadamkan kemarahan ya nggak mungkin dong. Jadi ya kira-kira gitulah pertanyaan asesor ya. Dan dia akan masuk bertanya melalui elemen kompetensi yang ada. Nah, di unit mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran di industri migas, hanya ada 2 elemen kompetensi. Ya, asesor akan bertanya mungkin bagaimana cara mempersiapkan peralatan pemadam kebakaran. Nah, gitu ya. Jadi gimana nih cara mempersiapkannya? Ya, kalau kita kurang ngerti, makanya lihat dipelajari di kriteria unjuk kerjanya. Kriteria unjuk kerja disebutkan, operasian dilaksanakan sesuai jenis peralatannya. Jadi yang harus kita persiapkan adalah prosedur pengoperasian. Alat kita siapkan ya, mempersiapkan alat juga butuh budget kan. Nah setelah itu alat ada, harus ada prosedur nih. Kita buat SOP-nya. Prosedur pengoperasian. Kemudian jenis peralatan pemadam kebakaran dijelaskan sesuai fungsi dan kegunaannya. Jadi setelah itu, setelah prosedur pengoperasian, sosialisasi prosedur pengoperasian, dan kemudian peralatan tersebut. Itu bagian daripada persiapan ya, persiapan kebakaran. Sosialisasi untuk menggunakan apar tersebut ya? Ya, apar, mungkin hidran. Kalau ke seluruh pekerja mungkin apar aja. Tapi kalau ke tim emergency response, kita akan menjelaskan juga mengenai hidran ya, sprinkler dan sebagainya. Dan kemudian alat pelindung diri. Jadi jangan lupa mempersiapkan alat pelindung diri sesuai ya. Nah, kalau pemadaman kebakaran itu, kalau api besar sih ya kita pakai baju anti api. Kalau apinya kecil aja, ya kita biasa aja gitu. Jadi nggak mungkin kita, wah ini kebakaran tuh, ambil apar, enggak, saya pakai baju anti api dulu gitu. Nah, keburu apinya gede. Kalau untuk apar sih ya baju biasa aja gitu. Kecuali tim emergency response ya, siap dengan hidran, itu udah siap-siap dengan baju anti api. Jadi persiapannya itu ya.
prosedur pengoperasian, kemudian sosialisasi, jenis peralatan dan cara pengoperasiannya. Lalu siapkan alat pelindung diri. Biasanya kalau alat pelindung diri, kalau tim emergency response kebakaran itu ada juga SCBA. Jadi self contained apparatus. Nanti kita akan bahas ya itu. Nah itu ya, jadi untuk elemen kompetensi yang pertama. Dan yang kedua, melakukan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran. Pertanyaan dasar akan dibuat seperti ini, jelaskan bagaimana cara mengoperasikan peralatan pemadam kebakaran. Ya, itu tadi, kalau untuk APAR kan, ambil APAR, buka pinnya, kemudian arahkan nozzle-nya ke titik dasar api, lalu tekan handle-nya ya untuk mengeluarkan bahan pemadamnya, lalu sapukan. Nah, ya kayak gitu aja kalau APAR kan. Kalau nanti ditambahkan melihat arah angin juga gimana? Ya kalau di luar sih memang harus lihat arah angin. Jadi kita harus membelakangi arah angin. Karena biasanya kalau kita nggak membelakangi arah angin, itu kita melawan arah angin, ya apinya akan mendekati kita gitu. Ya kalau di area luar ya banyak angin, kita mungkin gitu. Kalau dalam gedung sih kita kan nggak ada angin ya. Kalau di luar gedung ya kita lihat arah. Sama ini Mas, kalau fire blanket itu termasuk aktif juga ya? Fire blanket aktif ya, karena memadamkan api. Kalau yang langsung pasif, ya? Kalau yang pasif itu nggak memadamkan api maksudnya, bertahan jadinya kan. Fire blanket itu ya kita memadamkan api, menyerang api, itu namanya aktif. Ya seperti sprinkler ya, itu keluar airnya kan menyerang api. APAR, hidran. Cuman kalau jalur evakuasi kan kita nggak menyerang apinya kan. Jalur evakuasi. Oke. Ini kalau di dalam gedung kan ada ini ya, ada fire alarm, sprinkler, baru ada smoke detector. Kalau smoke detector kan dia cuma kalau ada asap dia langsung bunyi aja. Itu berarti maksudnya itu pasif ya, karena kan hanya untuk sebagai tanda aja gitu. Iya, kalau alarm itu pasif. Ya, dia nggak menyerang apinya kan. Jadi kemudian kalau hidran biasanya ya harus satu regu ya. Kalau Anda sendiri megang, bisa terlempar itu. Megang selangnya udah terbang aja di udara gitu. Karena tekanannya dari pompa jokinya tuh kencang banget ya, kuat. Iya. Karena kayak main bungee jumping yang ada nanti. Jadi minimal 5 atau 6 orang ya, itu baru kita bisa arahkan nozzle-nya gitu. Ya, jadi kalau hidran seperti itu, jadi buka saat keadaan darurat dibuka kerannya, ya. Tapi pasang dulu selangnya kan, nozzle-nya. Kemudian ada yang buka keran, ini sudah siap tim nih ya. 3 atau 4 orang sudah megang nih. Megang selangnya paling ujung kan yang megang arahkan nozzle-nya. Nah, kemudian ada satu orang komando gitu kan. Maju ya. Kiri kanan dan seterusnya. Karena ini ngelawan api ceritanya. Jadi itu kalau sprinkler itu dia otomatis. Jadi, iya, kan ada karetnya itu di ujungnya itu. Kalau itunya sampai ke ya? Ya, harus dicek terus itu, jangan sampai setahun sekali minimal dia harus dicek ya. Iya, karena kan di ujungnya kerannya itu kan kayak ada karet itu ya, warna merah itu kan ya. Kalau kena api kan dia meleleh, kalau sudah meleleh dia langsung ke spray gitu kan airnya.
Ya mungkin itu yang tipe lain ya, tapi tipe lainnya juga dia begitu detektor sudah berfungsi ya, mendeteksi Otomatis ya. adanya api, dia langsung membuka. Deteksi itu juga ada 3 macam kan. Ada smoke detector ya, kalau asap muncul. Kemudian ada flame detector ya, kalau cahaya. Ada. Dan kemudian heat detector atau panas. Jadi tergantung fungsinya. Kalau di kamar hotel mungkin kita pakai smoke detector. Makanya ada kamar-kamar yang nggak boleh ngerokok kan. Tapi ada juga disediakan kamar untuk yang ngerokok. Nah itu kalau nggak pakai heat detector, dia pakai flame. Pakai flame. Ya, jadi itu kira-kira bagaimana melakukan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran. Jadi kalau mau lihat lebih jelas, mungkin lihat di materinya, di videonya ada yang sudah ini. Di sini hanya kira-kira menjawab pertanyaan asesor. Jadi ya lebih kurang mungkin asesor nggak akan ngambil semua pertanyaan, mungkin dia akan lihat-lihat, mungkin dari satu unit kompetensinya dia hanya ambil satu pertanyaan. Apakah dia akan memilih jelaskan mengenai peralatan pemadam kebakaran, atau apa kegunaannya, atau bagaimana mempersiapkan, atau bagaimana melakukan pengoperasian peralatan pemadam kebakaran. Hanya satu paling. Kecuali dia lihat kayaknya nggak ngerti-ngerti, dia tanya lagi. Ya, pertanyaan kedua masih nggak ngerti, ya udah langsung BK ya, belum kompeten. Jadi gitu. Asesor prinsipnya ngelihat ya, akan bantu ya. Kalau nggak ngerti mungkin dia kurang jelas nih bahasanya soal ini, dia ganti pertanyaan yang lain. Masih nggak bisa jawab juga, ya udah BK aja, belum kompeten. Nah, kalau satu unit kompetensi belum kompeten, seluruhnya akan dinyatakan nggak kompeten. Walaupun yang di unit kompetensi lain kita jago nih jawabnya. Tapi di satu unit kompetensi kita hoha-hoha gitu kan. Ya udah, keseluruhannya nggak belum kompeten jadinya. Jadi untuk dinyatakan kompeten, kalau di sini ada 9 unit kompetensi, ya 9-9-nya harus kompeten. Ya. Tapi memang asesor akan berusaha bantu. Kalau satu pertanyaan dia nggak bisa jawab, tapi kalau kita langsung bisa jawab, jawabannya meyakinkan, udah cukup nih unit kompetensinya, dinyatakan di sini kompeten. Dia lanjut ke unit kompetensi lain. Oke, kita lanjut dulu ke unit kompetensi selanjutnya menggunakan CBA. Ya. Self-contained breathing apparatus. Nah, pertanyaannya sama. Asesor mungkin akan menanyakan, jelaskan apa itu SCBA. Apa itu self-contained breathing apparatus? Kalau dari bahasanya self-contained, ya berarti kita menggunakan alat bantu pernapasan untuk diri sendiri ya. Jadi itu namanya self-contained. Kalau breathing apparatus kan alat bantu pernapasan. Jadi artinya kita nggak tergantung udara luar nih. Karena di tabungnya itu sudah ada udara. Udara ya, bukan oksigen. Kalau oksigen murni itu mahal. Jadi nanti diisi udara. Udara di kita ini kan kandungannya 78% nitrogen, 21% oksigen, sisanya 1% itu gas lainnya. Oke, jadi asesor akan tanya, jelaskan apa itu self-contained breathing apparatus. Yaitu alat bantu untuk pernapasan, di mana menggunakan tabung, ya, tabung udara, sehingga kita tidak tergantung pada udara luar. Jadi jika udara luar itu mengandung asap beracun, ya, kekurangan kadar oksigennya rendah, kita nggak akan terpengaruh. Beda sama masker ya. Bedakan dengan masker. Masker
masker yang untuk anti udara beracun, oke. Kalau ada udara beracun seperti H2S, ya udara-udara berbahaya dan beracun, kita nggak akan terkena dampaknya. Tapi kalau kadar oksigennya rendah, kadar oksigennya di bawah 19%, kita kena asphyxia namanya, istilah kedokterannya. Kayak dicekik gitu. Walaupun kita pakai masker nih. Jadi itu bedanya kalau pakai self-contained breathing apparatus, mau oksigennya 0% di luar, kita nggak masalah. Nah, jadi SCBA ini penting untuk kalau kita berada di ruang terbatas, di mana kadar oksigennya mungkin rendah, atau dalam kasus kebakaran. Dalam kasus kebakaran, biasanya kan banyak asap tuh. Nah, karena banyak asap, kadar oksigennya, kadar karbon dioksidanya naik. Nah, di sini karbon dioksida disebut inert gas. Ya. Bahkan semua gas itu inert gas. Apa maksudnya inert gas? Artinya kalau kadar gas ini naik, yang turun itu oksigennya. Ya. Contoh, kalau dalam peristiwa kebakaran kan karbon dioksidannya banyak nih. Mungkin ada 5% ya. Jadi yang turun itu oksigen. Dia 21% kurang 5, jadi tinggal 16%. Kenapa bukan nitrogen yang turun? Ya, itu sifat inert gas. Jadi semua gas adalah inert gas. Ya, artinya inert gas, kalau mereka kadar komposisinya naik, ya, prosentasenya naik, maka yang turun itu oksigen pasti. Jadi kalau nitrogen naik, contohnya kita kalau penyemprotan tangki itu biasa pakai gas nitrogen cair kan, itu di situ pasti nitrogennya naik. Mungkin dari 78% jadi 90%, naiknya 12%. Nah, yang turun berarti oksigennya 21 kurang 12 jadi tinggal 9%. Itu dia. Jadi kadar oksigen yang rendah itu bisa menyebabkan asphyxia ya. Asphyxia itu seperti dicekik gitu. Jadi sama seperti kasus yang George Floyd itu ya, dia jadi nggak bisa bernafas. Nah, itu namanya asphyxia. Itu sifat oksigen ya. Oke, itu penjelasan mengenai apa itu self-contained breathing apparatus. Jadi self-contained breathing apparatus itu ada alat bantu apabila udara di sekitar itu mengandung gas-gas beracun dan atau kadar oksigennya rendah, maka kita harus memakai SCBA. Seperti dalam contoh peristiwa kebakaran. Peristiwa kebakaran itu banyak asap. Karena kebanyakan orang mati dalam peristiwa kebakaran itu bukan karena terbakar, tapi karena kekurangan oksigen. Yang kedua mungkin asesor akan bertanya begini. Bagaimana cara mempersiapkan self-contained breathing apparatus? Nah, cara mempersiapkannya adalah breathing apparatusnya terbagi atas tiga bagian ya. Ya, pertama untuk kepalanya. Ini ya, masknya itu. Ya, maskernya. Masker. Dan kemudian, jadi maskernya ini memang didesain supaya dia ketat. Maksudnya dia akan menutupi, jangan sampai ada celah-celah kebocoran. Dan kemudian kita hubungkan itu dengan satu selang, ya. Dan selang ini sudah didesain, dia akan menurunkan tekanan gas. Jadi selang ini akan menghubungkan antara maskernya dengan tabung.
Nah, di tabung itu tekanannya kan 300 bar nih. Tabung masih penuh, tekanannya 300 bar. 1 bar aja bisa bikin paru-paru kita pecah gitu. Nah, di tabung ini ada namanya reducer. Reducer itu yang akan menurunkan tekanan apabila kita sudah hubungkan dengan sehingga tekanannya hanya sekitar 1-2 bar. Tapi tekanan 1-2 bar itu juga bisa memecahkan paru-paru. Jadi di masker ini ada penurun lagi ya, tekanannya, sehingga tekanan di dalam di masker itu hanya kira-kira beberapa milibar aja. Nah, itu sesuai dengan kondisi paru-paru kita sehingga kita bernapas dengan aman. Tapi jangan takut, sudah disiapkan alat anti gagalnya. Jadi kalaupun terjadi kebocoran atau kerusakan, tekanannya itu dia langsung ngunci, nggak akan mengganggu kita gitu. Itu bagian-bagian dari BA ya, dan konten aparatus. Kemudian kita harus ngetes dulu CBA-nya. Kita harus tes maskernya itu berfungsi atau enggak ya. Jadi kita pakai, kita pasang, kita bisa bernapas enggak. Kalau dia nggak berfungsi dengan baik, kita akan sesak napas nih gitu. Ya, berarti dia ada berfungsi dengan baik, kita akan bisa bernapas seperti biasa ya dalam keadaan normal. Dan kemudian kita tes juga ya redusernya dan kemudian tabungnya itu berfungsi dengan baik atau enggak. Dan kemudian alat pengukur tekanannya juga berfungsi dengan baik. Itu semua bagian daripada mempersiapkan self-contained breathing apparatus ya. Kita cek dulu, kita pahami dulu bagian-bagian ini maksudnya apa. Kita sambungkan, itu sampai akhirnya breathing apparatus itu siap untuk digunakan. Kemudian yang kedua, mungkin pertanyaannya begini, bagaimana cara menggunakan self-contained breathing apparatus? Coba jelaskan bagaimana cara menggunakan self-contained breathing apparatus. Di videonya ada saya udah kasih. Nanti saya share lagi ada lebih jelas ya. Jadi menggunakan SCBA di atas aja. self-contained breathing apparatus itu dilakukan sesuai prosedur. Jadi kita siapkan prosedurnya dulu. Nah, berarti di perusahaan harus siapkan prosedur penggunaan SCBA ya. Kalaupun memang belum ada ya kita pakai manualnya dulu ya. SCBA. Dan kemudian kalau sudah tersedia prosedurnya, SOP-nya pasti siapapun bisa pakai ya, dia akan pelajari dulu. Nah, intinya SCBA itu kan nanti tabung itu akan ditaruh di punggung. Kenapa di punggung? Karena apabila tabungnya ditaruh di punggung itu nggak akan terlalu mengganggu pergerakan. Jadi kalau kita gendong-gendong itu tabungnya ya akan mengganggu, kita nggak bisa kerja. Jadi taruh di punggung. Jadi udah pakai kayak apa? Kayak ransel. Kayak ransel gitu. Jadi sederhana sekarang ya. Tinggal kalau di film videonya kan dia dipakai dia langsung belakang gini. Dari itu langsung ke belakang gini langsung tek. Tapi kalau kita masih manual juga cara pakai ransel ya bisa aja. Tinggal main tarik-tarik aja. Kalau mau dilepasin tinggal tarik ujung ini dengan cara. Jadi mudah gitu. Kenapa didesain begitu mudah? Karena SCBA itu biasanya penggunaannya keadaan darurat. Keadaan darurat itu harus serba cepat gitu. Lah, kalau kayak ngikat tali sepatu ya lambat ini. Keburu mati orang. Keburu mati orang di dalam. Jadi memang sudah didesain untuk bisa digunakan dengan cepat.
itu namanya SCBA karena dia merupakan bagian dari peralatan untuk keadaan darurat. Lalu mungkin pertanyaan selanjutnya adalah jelaskan bagaimana cara merawat self-contained breathing apparatus. Nah, cara merawat juga kita bikin prosedurnya. Terus bagaimana cara prosedurnya? Kita lihat manual daripada SCBA. Biasanya akan disertai oleh manualnya. Jadi SCBA harus disimpan bagaimana caranya, ya. Kemudian dibersihkan gimana caranya. Itu ada di manualnya. Jadi nanti kita salin dalam bentuk prosedur ya SOP. Sehingga siapapun nanti akan bisa merawat SCBA-nya. Biasanya di industri migas itu SCBA itu sudah disediakan oleh orang safety ya. Nah, itu mereka harus tahu gimana cara merawat. Tapi kalau seandainya kita diberikan SCBA karena memang tugas kita berhubungan dengan terus, ya kita harus tahu cara merawatnya. Nah, itu kita akan acuannya adalah ke prosedur perawatan SCBA. Kemudian untuk pengisian tabung SCBA juga ada prosedurnya kita siapkan. Biasanya kita pakai pihak ketiga, dia akan ngisi. Jadi ngisinya juga biasanya pakai kompresor aja. Masukin udara tabung. Pakai kompresor sampai tekanannya kita lihat di atas 200 bar. Dan kemudian laporan hasil penggunaan SCBA itu kita akan dokumentasikan. Gunanya apa? Ini untuk kita akan pelajari ke depannya atau mungkin suatu saat kita digantikan orang itu. Orang lain itu akan bisa melihat riwayat daripada perawatan SCBA ini. Ya, itu kira-kira materi, pertanyaan-pertanyaan dari asesor nanti mengenai unit kompetensi menggunakan self-contained breathing apparatus. Oke, kita lanjut dulu, nanti terakhir baru kita tanya-jawab. Nah, selanjutnya, gas detektor. Jadi, mengoperasikan alat uji gas di industri migas atau penggunaan gas detektor. Nah, pertanyaannya mungkin sama. Coba jelaskan apa itu gas detektor atau alat uji gas. Ya, jawabannya ya sederhana aja. Gas detektor itu adalah alat bantu untuk melakukan pengujian gas, ya, terutama gas-gas berbahaya dan beracun. Jadi kita harus mendeteksi apakah ada gas berbahaya dan beracun di area tertentu. Nah, jadi gas detektor itu juga fungsinya adalah sama ya, dia punya sensor. Jadi berdasarkan sensor itu dia bisa bekerja. Pada umumnya, gas detektor yang lengkap itu ada sensor oksigen. Jadi dia bisa mengukur berapa kadar oksigen di udara pada saat dia digunakan. Kemudian ada sensor gas beracun. Nah, gas beracun ini kita bisa pilih. Kalau di industri migas kebanyakan H2S. Karbon sulfida. Jadi itu kita pakai nanti sensornya. Jadi sensornya bisa diganti-ganti. Nah, cuman tempatnya udah tertentu ya. Ini sensor untuk oksigen, lalu sensor untuk gas beracun, dan kemudian sensor untuk gas eksplosif. Kalau sensor untuk oksigen dan untuk gas beracun itu kita saling tukar-tukar. Tapi nggak boleh untuk sensor gas eksplosif, karena cara kerjanya beda. Jadi nanti ada slot nih untuk explosive gas, ada slot untuk oksigen, ada slot untuk gas beracun. Jadi biasanya tiga ini bisa saling berganti nih, tiga untuk oksigen atau gas beracun, karena sama aja sensornya. Tapi untuk eksplosif gas itu beda sendiri, jadi nggak bisa ditukar-tukar ke untuk gas beracun atau oksigen.
Itu biasanya cara kerjanya. Jadi nanti kita pakai H2S, kemudian yang gas beracun yang kedua kita bisa pakai sensor untuk CO, ya, karbon monoksida. Ya, empat sensor ini oksigen, H2S, CO atau karbon monoksida, dan gas metan, ya, CH4. Iya. Empat ini yang biasanya Iya. banyak pakai. Pertama di industri migas. Ya, jadi ya gas detektor itu adalah alat bantu untuk menguji adanya gas-gas beracun atau gas-gas yang eksplosif. Kalau di industri migas biasanya digunakan gas beracun itu CO, karbon monoksida atau H2S, hidrogen sulfida. Kadang-kadang ada SO2 juga, sulfur oksida. Sulfur oksida. Nah, kalau memang kita kebanyakan ada sulfur oksida, ya tinggal ganti aja sensornya. Atau kita mau keluarkan yang CO atau yang H2S, ganti ya. Jadi harus pakai sensornya. Kalau nggak bisa. Gitu. Nah, biasanya gas ini juga akan langsung mengukur ya. Kalau untuk oksigen dia akan langsung melihat set, menunjukkan biasanya 20,9. Lalu kalau gas-gas beracun, dia akan menunjukkan ppm-nya, part per million. Jadi bagian dalam sejuta bagian. Part per million itu hampir mirip-mirip persen. Kalau persen per 100. Kalau part per million per sejuta. Karena kalau kita pakai persen nanti 0,0001. Repot nanti. Tapi kalau per million umpamanya 1 ppm. 1 ppm itu sama dengan 0,0001%. Pakai per million. Ya, jadi lebih simpel pakai ppm lah gitu ya. Nah, contohnya H2S kan. H2S itu bisa kita toleransi sampai kepada batas 10 ppm. H2S 10 ppm ya, batas maksimal. Batas Kalau maksimal sudah ya. dia naik sampai 14 ppm, itu kita tidak boleh terpapar selama 8 jam. Terus mungkin di bawah itu. Artinya tidak boleh kerja seharian. Itu maksudnya gunanya kadar pengukurannya ya. Sehingga dengan gas detektor kita akan mendeteksi nih berapa kadar. Itu sedikit mengenai pertanyaan. Coba jelaskan apa itu gas detektor. Nah, di sini ada 2 elemen kompetensi. Biasanya asesor juga akan ngaji di sini. Yang pertama menentukan jenis alat uji gas. Yang kedua menggunakan alat uji gas. Nah, yang pertama, mungkin pertanyaan seperti ini. Jelaskan bagaimana cara Anda menentukan jenis alat uji gas. Ya, bagaimana caranya? Ya mungkin kita pakai data-data sebelumnya ya. Data-data sebelumnya, oh ya di area ini kebanyakan gas ini yang ada. Atau di tangki ini kebanyakan gas berbahayanya adalah ini. Sehingga kita bisa langsung menentukan sensor apa yang akan kita pakai kepada gas detektor. Jadi kita harus identifikasi dulu nih gas-gas berbahayanya seperti apa. Seumpama Pak Mario, apabila ini area baru, karena di alat itu kan ada berbagai macam sensor, itu kita coba aja semua berarti. Bisa aja Pak, kalau cuman harganya mahal memang. Oh gitu. Jadi kita harus pakai, biasanya dia hanya ada 4 slot, tapi ada juga yang sampai beberapa slot gas detektornya. Itu mungkin memang lebih mahal. Itu yang hybrid itu Pak ya? Ya hybrid jadi campuran. Hybrid ya yang bisa mendeteksi sampai semua jenis gas beracun itu Pak ya? Ya sebenarnya mau dikatakan kalau hybrid itu maksudnya dia bisa gas eksplosif, bisa gas beracun. Nah, kalau untuk gas beracun itu slotnya sama. Kita mau pakai untuk sulfur oksida, kita mau pakai untuk H2S, CO.
atau gas-gas beracun ini, slotnya sama, cara kerjanya sama. Iya, jadi maksudnya seperti ini Pak. Kan tadi kan jika kita mau mendeteksi gas di suatu area kan kita bisa lihat data-data sebelumnya. Oke, itu berarti ini adalah bisa dibilang gas tes yang biasa dilakukan. Tapi kalau umpamanya di area yang betul-betul baru, kita bisa pakai sensor itu semua gitu. Jadi kalau semua sensor yang kita gunakan itu tidak terdeteksi, itu berarti aman gitu. Ya. Itu maksudnya. Cuman memang sih kebanyakan untuk gas itu hanya ada kalau untuk gas beracun itu H2S. Yang lebih berbahaya dari H2S adalah itu gas ini nih. Yang cyanida ya? Ya? Cyanida Pak, bukan? Iya, cyanida. Itu tapi kebanyakan di industri tambang emas ya. Cyanida. Tapi kalau di oil and gas kebanyakan H2S. Menyebabkan sulfida. Dan kemudian gas berbahayanya kebanyakan ya gas metan. Jadi saat orang mengebor, itu yang keluar dari dalam bersama dengan minyak itu nanti biasanya gas metan dan H2S. Iya, metan. Nah, biasanya hanya dua itu aja. Jadi yang harus diwaspadai memang dua itu. Jadi kemana-mana mungkin kita cukup satu gas detektor ya, isinya deteksi oksigen, kemudian H2S, hidrogen sulfida, dan tambahin satu CO, karbon monoksida. Biasanya karbon monoksida ini keluar dari hasil pembakaran juga ya. Dan juga gas metan untuk gas eksplosifnya. Jadi seperti kata Pak Rahmat tadi, kalau area baru, kalau kita bicara migas ya 3 gas itu ya, H2S, CO, sama gas metan. Tapi kalau untuk lebih yakinnya ya kita pakai beberapa sensor yang lain. Iya. Soalnya begini Mas Mario, memang kita kan ada di industri migas, tapi yang namanya industri migas itu kan tidak hanya ngedrill gitu loh. Kan kita di sini juga ada construction. Kemudian nanti kalau ada suatu galian lebih dari 2 meter, yang biasanya saya minta harus gas tes, ya memang H2S tidak ada gitu. Tapi kan gas yang lain mana tahu kan di dalam itu ada apa gitu. Ya. Itu maksud saya. Namanya area baru kan, baru buka lahan, kita nggak punya data gitu kan. Jadi mau nggak mau apakah nanti bisa dipakai sensornya semua? Kalau umpamanya semuanya tidak terdeteksi itu berarti aman maksud saya. Ya, jadi kita perlu satu gas ya yang bisa mendeteksi beberapa jenis gas beracun dan gas eksplosif. Karena gas eksplosif juga banyak kan. Metan, butan, propan, ya, segala macam itu semuanya etan, semuanya gas-gas eksplosif. Jadi kalau bisa kita ada pakai satu gas detektor yang lengkap, sehingga kita uji dulu nih areanya. Saat dia sensornya apa gitu. Nah, kalau untuk sensor umpamanya dari kita sebelum masuk biasanya kita dari luar dulu ngetes kan. Jadi kita pakai probe, pakai semacam selang turun ke bawah. Dari tangki nih. Dia akan pakai sampai ke bawah lalu tengah. Nah, itu kita pakai internal pump. Jadi kita aktifkan gas detektornya, internal pumpnya, dia akan nyedot ya. Nyedot udara dari selangnya itu. Ya, kedeteksi apakah ada gas beracun atau gas eksplosif. Nah, itu biasanya kita lakukan di luar dulu sebelum masuk nih. Setelah yakin nggak ada gas berbahaya, kita akan masuk. Tapi masuknya juga tetap pakai SPDA. Pas lagi nih, sudut-sudut semua ini area di tangki umpamanya. Setelah yakin nggak ada, baru kita keluarkan pernyataan gas free. Artinya sudah bebas gas, sehingga itu kita lampirkan ke dalam izin kerja. Nah, izin kerja ini kita akan laporkan, lalu nanti dari administrasi akan memberitahukan kepada tim kerja, oke, sudah aman, tim kerjanya akan masuk. Kira-kira.
Ya itu tadi mengenai gas detektor ya. Jadi untuk lebih lanjut nanti bisa lihat di video atau materi PDF-nya. Atau nanti saya coba share ada materi tambahan lainnya. Lalu selanjutnya mengoperasikan sound level meter di industri gas. Sound level meter. Nah, ini hampir sama aja. Cuman kalau sound level meter ini mengukur kebisingan ya. Jadi kalau umpamanya asesor nanya, coba jelaskan apa itu sound level meter. Ya. Alat bantu untuk mengukur tingkat kebisingan. Biasanya diukur dalam desibel akustik dBA. Jadi menurut peraturan Kementerian Tenaga Kerja di Indonesia ini, kita boleh bekerja 8 jam sehari, ya, kalau terpapar bunyi bising itu di bawah 85 desibel akustik. Kalau di atas 85 desibel akustik, contohnya 90, maka kita hanya boleh terpapar 4 jam. 4 jam. Kalau naik 95 hanya 2 jam. Jadi tiap kenaikan 5 desibel akustik, itu berkurang setengahnya. Dari 8 jadi 4, 4 jadi 2, dan seterusnya. Jadi kalau 120 desibel akustik, itu kita hanya boleh kira-kira 3 menit. Tinggal langsung keluar lagi. Nah, kita tuh kadang-kadang nggak sadar ya. Biasanya anak-anak muda ya, para pekerja, habis capek kerja, mereka suka masuk ke diskotik. Diskotik itu tingkat kebisingannya di atas 120 desibel akustik, buk-bak, buk-bak. Tapi kok betah sampai subuh ya? Iya, itu dia. Dekat sound system lagi Pak ya? Iya. Kalau masih muda, nggak terasa. Karena masih daya tahan tubuh masih kuat. Itu kerasanya nanti kalau udah umur 50-an, udah budok-budok dikit gitu. Diajak ngomong, gitu terus. Gitu. Mungkin ini, karena itu bukan berisik, tapi itu bukan berisik, tapi bising aja sih kalau bagi mereka. Jadi bising-bisingnya enak gitu. Iya. Itu. Cuman memang Karena kan kalau bising itu kan adalah suara yang mengganggu. Tapi kalau bagi mereka itu suara yang diharapkan. Ya itulah, jadi intinya kita bekerja jangan sampai akhirnya udah tua kita harus ngeluarin duit lagi untuk berobat gitu. Udah nggak ada sama asuransi kan. Iya. Akhirnya duit pensiun habis untuk berobat aja gitu. Nah, jadi sound level meter gitu ya. Jadi kalau ditanya, ya itu alat bantu untuk mengukur tingkat kebisingan. Kemudian mungkin pertanyaannya di sini ada 3 elemen kompetensi. Bagaimana cara mempersiapkan sound level meter? Ya, harus tahu dulu bagian-bagiannya. Mungkin kita pelajari dulu manualnya. Ya. Kemudian setelah kita tahu manualnya, kita buat prosedur pengoperasian sound level meter. Jadi dengan prosedur pengoperasian ini, kita bisa mempersiapkan sound level meter siap untuk dipakai. Dan kalau kita sudah siapkan prosedurnya, siapapun bisa pakai ya, walaupun kita sudah keluar tadi bagian itu lagi, siapapun akan bisa pakai sound level meternya sesuai dengan prosedur yang kita buat. Kecuali nanti ganti merek ya, kita harus bikin lagi prosedurnya. Kemudian asesor mungkin akan bertanya yang di elemen kompetensi kedua. Jelaskan bagaimana cara mengoperasikan sound level meter. Nah ini tergantung mereknya. Biasanya ada yang tinggal on off aja, ada yang harus ganti ini ke level sekian di atas 85 dB gitu kan. Ada yang kayak gitu. Ada yang sudah langsung bisa aja kita pakai, mungkin harganya lebih mahal. Nah, jadi nanti ngelihat manualnya juga. Makanya kalau ditanya cara mengoperasikan, kita akan acuannya ke manualnya dulu. Setelah kita memahami manualnya, kita akan buat prosedurnya, prosedur pemakaiannya. Nah, biasanya manual juga dalam bahasa Inggris, jadi kita terjemahkan ke dalam prosedur manualnya ke dalam bahasa Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara merawat sound level meter dan mendokumentasikan data hasil pengukuran?
Ya, di sini kembali kita akan mempelajari manual bagaimana cara perawatan meter itu. Lalu kita kalau sudah ngerti, kita bikin prosedurnya. Kemudian laporan hasil pengukuran, ya kita catat hasil pengukurannya. Tempat A ini biasa kebisingannya berapa, genset ini berapa, alat yang ini, mesin ini berapa. Karena biasanya kalau genset itu ada yang kebisingannya di atas 100 desibel akustik. Ya. Nah ini bagaimana caranya kita pengendalian resiko, apakah kita akan memakai peredam suara, atau kita bikin ruangan yang agak tertutup dan sebagainya, itu nanti pengendalian resikonya kita tinggal bicarakan di tempat kerja kita masing-masing. Yang jelas untuk perawatannya kita akan ajuannya ke manualnya juga, dan kemudian baru kita susun prosedur perawatannya dalam bahasa Indonesia. Oke, itu soal level meter. Terakhir kita materinya tentang P3K. Jadi untuk operator K3 migas ini ada 9 unit kompetensi. Itu semua yang harus dikuasain. Dan yang ke-9 ini melakukan pertolongan pertama pada korban kecelakaan kerja. Oke, bahasa Inggris selalu namanya first aid. Ya. Jadi pertolongan pertama. Nah, dari bahasanya ini kita bisa lihat bahwa ini pertolongan pertama ini tidak untuk menyembuhkan. Ya. Ingat, bukan menyembuhkan. Jadi jangan coba-coba kita menyembuhkan seseorang dengan P3K. Nah, hanya memberikan pertolongan pertama, gunanya adalah supaya si korban itu tidak lebih fatal lagi keadaannya, kita bisa selamatkan nyawanya, ya, bertahan hidup sampai tim medis datang, atau kita kurangi penderitaannya ya sampai tim medis datang. Jadi yang bisa memberikan penyembuhan hanya tim medis karena mereka sudah diberi pendidikan untuk itu. Kalau orang awam kita hanya diajarin untuk bagaimana cara memberikan pertolongan pertama supaya si korban bisa bertahan hidup, supaya si korban bisa mengurangi rasa sakitnya, sampai tim medis yang datang. Nah, itulah kira-kira. Itu bukan menyembuhkannya. Nah, itu menjawab pertanyaan nanti kalau asesor tanya, jelaskan apa itu arti pertolongan pertama. Dan kemudian apa gunanya pertolongan pertama? Itu sudah menjawab 2 pertanyaan itu. Nah, ini terdiri dari 3 elemen kompetensi. Yang pertama mengenali kondisi korban, yang kedua menentukan jenis pertolongan, yang ketiga melakukan pertolongan. Nah, yang pertama asesor akan tanya, bagaimana cara mengenali kondisi korban? Jadi kita perhatikan korban ya. Apakah dia sadar atau tidak sadar? Itu dulu. Oh, ternyata dia nggak bergerak-gerak. Berarti dia pingsan. Yang kedua, kita lihat apakah dia bernafas atau tidak. Nah, cara mengetahui seseorang itu bernafas atau enggak, bagaimana cara? Kita bisa dengar, ya, rapatkan telinga kita ke lubang hidungnya. Biasa kalau orang bernafas pasti ada suaranya, walaupun kecil. Yang kedua, kita pastikan taruh tangan kita ya terbalik begini. Jadi kalau orang bernafas akan ada uap panas ya kena sini. Jadi kalau kita kurang yakin dengan pendengaran, taruh punggung tangan kita ke hidung dia. Kalau terasa uap panas, oh berarti dia bernafas. Ya itu 2 cara. Cara satunya lagi mungkin kita lihat dadanya naik turun. Nah, setelah kita pastikan korban nggak bernafas, maka kita segera memberikan pertolongan.
Jadi di elemen kompetensi ini bagaimana mengenali kondisi korban, kita lihat dulu dia pingsan atau enggak, dia bernapas atau enggak, dan kemudian apakah ada luka, pendarahan, ya, dan lain sebagainya. Kita lihat dulu seluruh tubuhnya. Yaitu bagaimana itu mengenali kondisi korban. Kemudian pertanyaan selanjutnya mungkin asesor akan bertanya, bagaimana cara menentukan jenis pertolongan? Ya, jenis pertolongan tentunya berdasarkan kondisi korban ya. Apakah dia pingsan, tidak bernafas, apakah dia terjadi pendarahan, apakah dia patah tulang, ya, apakah dia tergigit oleh binatang berbisa. Nah, jadi kalau dia umpamanya pingsan, tidak bernafas, maka kita akan memberikan pertolongan dengan namanya DRCAB. Ya, DR itu D itu danger ya. Lihat dulu apa kondisi bahaya sebelum menolong korban. Apakah ada bahaya ledakan mungkin atau bahaya longsor atau bahaya lainnya. Kalau di tengah jalan, pindahkan dulu korban ke pinggir jalan. Kemudian R, respon. Apakah korban itu sadar atau enggak? Lalu C, ya, sirkulasi. Apakah dia denyut jantungnya masih ada? Kalau yang zaman dulu DR, ABC, ya. Udah capek periksa RW sama breathing-nya, ternyata C-nya nggak punya denyut jantung, udah mati ya percuma aja. Jadi sekarang dibalik DR, CAB. C dulu, denyut jantung dulu dicek. Jangan-jangan udah jadi mayat, percuma aja kita kasih nafas buatan, kita kasih kanan dada. Jadi kalau ada denyut jantung, baru kita lihat airway, apakah ada sumbatan. Biasanya kalau makan pentol, bakso gitu kan, wah nyumbat di sini itu orang bisa pingsan. Itu segera dikeluarin. Ya, ambil dikit gini. Atau biasanya orang tepuk di punggung gini. Ya. Kita balikin, kita dudukin dia, tepuk punggungnya kencang. Antara punggung dengan leher gini. Biasanya tekanan udara langsung akan mengeluarkan sumbatan. Atau kalau nggak bisa juga, kita tekan ininya ya, diafragmanya di sini. Ya, di bawah tulang dada sini, itu namanya diafragma. Itu kalau kita tarik begini dengan mengkagetkan, itu akan ada tekanan udara di paru-parunya sehingga kalaupun terjadi sumbatan dia akan langsung terlepas. Nah, itu hanya RW kita periksa kalau ada sumbatan. Kalau nggak ada sumbatan, terakhir kita cek breath-nya, pernapasannya. Nah, kalau dia tidak bernapas, kita bisa beri napas buatan kalau ada alat. Ya. Tapi sekarang tanpa beri napas buatan pun, dengan melakukan penekanan itu sudah cukup. Karena dengan tekan di dadanya sini, berarti kita men-trigger dia ya untuk paru-parunya bergerak naik turun. Itu sama aja bernafas kan. Jadi paru-parunya kembang nafas itu sama aja dia bernafas. Asal kalau ada sumbatan di ininya tadi RW-nya sudah kita keluarkan. Nah, itu yang penting ya, golden time-nya adalah 4 menit. Karena apa? Otak lewat 4 menit akan melalui degradasi untuk menuju kerusakan. Jadi itu DRABC. Kemudian kalau terjadi pendarahan, misalnya kita balut tekan aja di tempat yang pendarahan, itu darahnya akan segera berhenti. Kita balut, kita ikat kuat, darahnya akan berhenti. Lalu kalau patah tulang, ya, contohnya tangan, kita taruh aja kayu, ya, ikat, bidai ya. Dibidai supaya maksudnya tulangnya nggak bergerak-gerak. Karena kalau makin bergerak-gerak, dia tulang itu kan tajam, dia akan nusuk daging. Jadi kalau dia sadar, kita bilang ya jangan bergerak gitu ya, sambil kita bidai gitu. Sambil menunggu pertolongan tim medis. Lalu kalau digigit ular, berbisa,
Ya, kalau bisa kita sedot bisanya di tempat digigit, ya. Mengeluarkan lah bisanya gitu. Kemudian kita kalau digigit di tangan sini kita ikat kuat supaya aliran darahnya terhalang menuju jantung. Ya, itu sedikit tips-tips bagaimana melakukan pertolongan pertama. Di arti pertolongan pertama itu bukan menyembuhkan, tapi untuk mengurangi penderitaan atau membuat dia bisa bertahan hidup sampai tim medis datang. Kemudian pertanyaan terakhir mungkin dari asesor, bagaimana cara melakukan pertolongannya? Itu tadi ya saya sudah sedikit jelaskan tadi, tergantung jenis jenis kondisi Kasusnya lah. Ya, jenis kasus. Nah, P3K ini menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 70 wajib dikuasai oleh seluruh pekerja. Nah, jadi seluruh pekerja itu wajib diberikan pelatihan supaya mereka bisa melakukan pertolongan pertama. Karena kita nggak tahu ya, ada korban, lalu harus cari orang safety dulu, korbannya keburu meninggal atau kondisinya makin parah. Jadi siapapun bisa memberikan pertolongan pertama. Ya. Nah, itu makanya pemadaman api kecil sama pemberian pertolongan pertama itu adalah dua pelatihan yang wajib diberikan kepada seluruh pekerja. Nah, itulah kira-kira sudah kita bahas semua materi untuk operator K3 Migas. Jadi untuk peserta operator K3 Migas, latihan-latihan aja ya. Nanti untuk videonya mungkin bisa diulang-ulang lagi, sehingga siap nanti untuk menghadapi assessment ya dari asesor. Besok mungkin lanjut kepada pengawas, materi pengawas K3 Migas. Untuk operator sudah selesai, besok tinggal ulang aja lagi ya, pelajari lagi materi-materinya. Dan jadwal ujiannya sudah dikasih kan. Jadi ini nanti saya akan saya sudah rekam, nanti akan saya masukkan ke YouTube, linknya akan saya share di WA Group. Oke, sebelum kita akhiri, ada pertanyaan? Kalau nggak ada, kita akhiri dan saya ucapkan terima kasih. Semoga nanti ujiannya sukses. Amin. Amin. Oke, Pak Rahmat, Pak Nasrullah, dan Pak Joni. Ya, thanks Mas Mario. Terima kasih Pak Mario. Sama-sama.